kalau melihat mukanya memang penuh dengan beban hidup. Penuh dengan beban hidup yang memang kita nggak tahu ya kayak gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di videoku kali ini aku mau tanya-tanya sama mua termuda menurutku. Karena di usianya yang masih muda belia, doi udah bisa nge-make upin dengan hasil seperti ini. Plus lagi dia juga bisa bikin baju. Plus juga dia udah punya galeri juga. Nggak ngerti kan gimana bisa kayak gitu. Ikutin wawancara cantik bareng Queen Harim Channel di videoku kali ini. Oke, kita lanjut aja ngobrol-ngobrol cantik malam-malam. Jadi kita nggak boleh teriak-teriak. Oke, Kang Dimas, nih nama lengkap Dimas Aksan Atala. Oh, Dimas Aksan Atala. Oke, asli mana? Aslinya dari Garut. Asli dari Garut. Kedengeran gak sih? Garut. Asli dari Garut. Terus bisa sampai jadi make up artis tuh gimana sih? Kebetulan kali ya. Ini beneran sih, soalnya kayak awalnya kan dari baju dulu. Dari baju pengantin dulu gitu. Itu juga ketidaksengajaan. Karena emang kecebur. Karena emang sih, karena nggak ada basic juga dari awal tuh, nggak sekolah juga kan. Cuman emang tadinya tuh seneng fashion, tapi lebih ke cewek fashionnya tuh. Bukan berarti pengen pakai ya, tapi kalau ngelihat kayak, kalau misalnya si ini pakai ini kayaknya keren deh. Oke. Jadi mungkin dia kayak mencocok-cocokkan, dan kalau referensi kalian ngelihat siapa terlihatnya bagus, lucu, jadi makin tergoda gairahnya untuk memperdalam ilmu-ilmu fashion gitu kali ya kan? Gitu. Terus bisa jadi awal mulai itu fashion dulu. Fashion terus bisa sampai ke make up, gimana ceritanya? Jadi kayak udah nanggung juga ya, kecebur gitu. Kecebur sumur kayak oh ya udah deh dengan make upnya aja sekalian gitu. Cuman emang kayak awalnya belajar aja sendiri gitu. Emang kan modalnya nggak ada ya. No modal gitu. Soalnya kayak private kan mahal ya waktu itu. Iya memang private apa tuh? Private kelas gitu kan. Kelas make up gitu. Minimal tuh berapa biasanya? Biasanya kalau misalnya mua yang udah hebat tuh pasti di atas 10. Wow, di atas 10 juta. Dan itu tuh satu kali pertemuan. Ya. Satu kali pertemuan kisaran 10 juta. Ya mungkin ada juga yang di bawah itu, tapi mungkin itu untuk kelas dari mana ke mana kali ya Kang ya. Nah, terus setelah itu gimana lagi tuh? Awal mula ketertarikannya bisa sampai oke lah, nanggung bisa langsung aja ke make upnya daripada baju aja gitu kan? Gimana tuh? Kayak kadang suka gemes gitu kalau misalnya ngelihat di jalan tuh ya. Kadang cewek-cewek yang masih muda gitu make up, tapi kayak nggak sesuai dengan umurnya gitu. Jadi terlihat lebih sepuh mungkin dari usianya gitu. Kayak gatel pengen benerin gitu bawaannya tuh. Bawain makeup remover. terus gimana? Kayaknya tuh pas mulai dari situ tuh, oh pengen nyoba deh. Kayaknya bisa gitu, lucu gitu di situ. Terus langsung beli alat make up kah? Bahan-bahannya apa gimana? Beli tapi kayak masih terbatas gitu. Jadi sesuai kemampuan dulu. Dengan brand-brand yang termurah dulu mungkin. Iya.
Jadi yang harga-harga terjangkau. Ada juga kan sekarang challenge make up kayak di TikTok atau aplikasi lainnya dengan make up 50.000 cek kayak gitu-gitu ya biasanya. Nah ternyata memang dengan harga yang murah meriah pun kita bisa menjadikan muka seseorang itu jadi tampil cantik menawan gitu ya. Jadi nggak harus mahal, hanya mungkin membutuhkan teknik kali ya Kang ya. Nah abis itu gimana tuh Kang? Setelah beli produk-produk yang low budget, nah itu kan aplikasikannya. Sebenarnya kan sekarang itu ilmu tuh mudah ya, asal kitanya ada kemauan. Jadi kayak sekarang tuh sosial media tuh banyak banget lah yang kita bisa cari dari situ. Kayak di YouTube udah banyak tutorial make up, segala macamnya kan di situ tuh kayak udah menjelaskan gitu ya. Itu kan ilmu, bisa kita lihat kan dari situ. Cara pengaplikasian make up seperti apa, dari awal sampai akhir seperti apa. Kalau misalnya sekarang kita emang bener-bener serius ingin, kitanya tekun, kitanya bener-bener mau itu, pasti bisa sih belajar dari situ pun. Iya benar-benar. Ilmu mah nggak ada batasnya gitu. Iya asal kita ada kemauan kali ya. Iya. Apalagi sekarang serba era digital, kita bisa cari semuanya itu di YouTube ya. Di YouTube, di Google atau di aplikasi apapun ya untuk belajar, terutama mungkin belajar fashion atau make up. Berarti untuk fashion sendiri kayak misalnya potong-potong baju itu tanpa pola apa gimana? Nah itu sendiri ya gitu, memanfaatkan sosial media dari situ tuh. Jadi emang belajarnya dari situ karena keterbatasan modal kan. Karena emang cuma punya handphone, modal kuota kan di situ tuh. Kayak muter otak nih. Ih, ini gimana ya? Kayak saya pengen seperti ini tapi nggak ada uang gitu. Dari situ tuh kayak, oh sekarang kan sosial media pasti banyak. Kita mau bikin baju seperti apapun bisa di situ. Mulai dari situ kan searching kayak, oh ada. Mulai dicari lagi, digali lagi ilmunya. Dari situ tuh. Karena memang ya, jadi intinya kalau untuk kita ingin maju apapun kondisinya, mau itu kita nggak ada budget ataupun keluarga kita keluarga pas-pasan, yang penting di diri kitanya ada apa ya, ada dorongan, ada dorongan gitu, ada kemauan untuk selalu belajar dan ingin selalu tahu apa sih hal yang kita lagi cari itu apa gitu. Nah terus untuk keluarga sendiri itu awalnya mendukung nggak sih sampai kamu terjun ke dunia fashion dan makeup artis ini? Nah ini tuh kayak semuanya tuh Dimas lakuin sendiri ya. Karena emang kebetulan dari keluarga sendiri tuh kayak udah pisah juga. Kayak udah punya kehidupannya masing-masing. Emang Dimas kan dari kecil itu sama ibu, cuman ibu kan ikut suami barunya gitu. Karena emang kebetulan kan udah nikah lagi. Dimas kan emang kebetulan. Jadi setelah pisah sama-sama udah nikah lagi. Iya. Jadi emang kebetulan sih sendiri, apa-apa sendiri, jadi kayak mau ini mau itu tuh kayak gak ada yang tahu gitu. Jadi biaya hidup pun sendiri? Ibu ada kayak kalau misalnya buat makan tuh, kalau misalnya kayak sembako yang kayak gitu. Cuman kalau untuk uang sih agak kurang ya dari situ tuh. Makanya pas Dimas belajar itu seadanya aja dulu kalau apa-apa tuh. Pernah kayak waktu awal-awal tuh minta untuk dibelikan untuk modal ya segala macam. Cuman kayak mungkin mereka masih meragukan juga dari situ tuh, jadi kurang. Merinding ya dengarnya. Terus setelah mereka tahu, mereka sekarang mendukung atau gimana responnya? Kalau untuk orang tua sih paling ibu ya. Emang Dimas kan sama ibu juga dari situ tuh. Kalau ibu sih mulai kayak sekarang tuh udah mulai yakin, mungkin karena udah ada hasilnya. Biasa ya kalau misalnya memang sudah ada hasil, kita mulai dipercaya orang, terlepas itu saudara, keluarga atau teman sekitar ya. Pasti kalau kita udah ada hasil tuh pasti mereka, oh iya ya berarti yang dia tekuni atau geluti tuh ternyata memang dia serius kayak gitu ya. Terus gimana lagi tuh ibu? Kondisi ibu gimana sekarang? Kebetulan sekarang itu ibu tuh lagi sakit ya, minta doanya juga buat semuanya. Kita doain sama-sama ya. Sakit apa kan?
stroke sama komplikasi. Di rumah sama siapa? Di rumah tuh kalau misalnya Dimas lagi keluar gini biasanya minta tolong kakak. Cuman kalau misalnya nggak ada paling saudara yang lain. Jadi emang keseharian ibu sih, apalagi selama sakit gini sama Dimas juga sih ya. Cuman kadang orang tua tuh kalau misalnya mau diajak agak susah ya. Iya, karena usianya juga mungkin ya. Terus apa lagi? Jadi kadang kalau ninggalin kayak gini juga kayak nggak tenang gitu ya. Cuman Masih ingat ya? Tapi kan kita harus kerja ya. Iya, tetap. Ini cuan harus diproduksi terus ya. Gaya hidup bu. Biaya hidup dan obat cacing terutama ya, kondisi pandemi kayak gini. Terus nih saat pandemi kayak gini ngaruh banget gak sih untuk dunia fashion sama makeup artist? Ngaruh sih, besar banget dampaknya ya. Kayak bukan hanya ke makeup artisnya aja, kayak ke semua yang berhubungan itu benar-benar berpengaruh gitu. Jadi emang benar-benar nggak bisa gitu. Harus berhenti dulu gitu dari situ tuh. Kayak semua acara itu ada yang cancel, kebanyakan mah reschedule gitu. Jadi susah sih ya kalau sekarang. Iya sih, benar-benar. Selain itu, Kang Dimas, selain di makeup artist ataupun di fashionnya, ada bidang lain nggak yang lagi digelutin atau cuman fokus di situ aja? Sekarang sih lagi fokus di sini aja, meskipun adalah beberapa rencana ya. Cuman kayaknya sekarang tuh di sini aja dulu. Ada ini nggak? Ada apa ya? Cita-cita lain nih untuk ngebangun apa ya? Citra mungkin ya. Citra diri sebagai makeup artist termuda mungkin ya. Makeup artist pemula mungkin. Makeup artist pemula menumbuhkan apa? Kepercayaan trust orang terhadap kita. Ada kiat-kiat nggak untuk sekarang nih? Ada kiat-kiat ataupun mungkin ada progres ya, pokoknya aku abis ini mau kesini ada nggak? Kalau sekarang sih dijalanin aja dulu ya. Oh gitu, karena dengan kondisi pandemi mungkin ya. Iya, cuman sekarang emang lebih memperdalam ilmu aja, soalnya emang masih baru juga ya, masih banyak banget yang harus dipelajarin gitu. Karena kalau ilmu itu kayak nggak ada habisnya. Iya sih, benar. Terus pernah ngerasa udah capek banget nih di fashion atau di makeup ini, nyerah, lelah gitu? Pernah gak sih? Pernah ya, kayak manusiawi aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya sekarang dengar omongan orang ya. Bener. Omongan orang yang benar-benar gak enak banget kan. Itu bikin down banget kan. Bikin kita jatuh banget gitu. Semangat kita tuh, cuman kalau dipikir-pikir lagi buat apa gitu. Iya. Emang banyak ya? Banyak hatersnya. Hatersnya kita tanya hatersnya banyak gitu. Cuman kalau dipikir-pikir ngapain sih harus kita pikirin? Soalnya kayak rugi aja gitu. Justru semakin banyak haters sama kita, apa nggak ngerti juga sih ya. Kadang kita berbuat baik pun tidak selamanya diterima baik. Iya nggak sih? Apalagi orang yang iri dengan kesuksesan atau perjalanan karir atau hidup kita gitu. Namanya haters atau netizen itu akan selalu ada aja. Mungkin lebih apa ya, kiat-kiatnya sendiri apa tuh ngadepin orang-orang seperti itu? Jangan pernah didengerin lah, kita mah fokus aja dengan apa yang kita lakuin sekarang. Toh kita juga gak merugikan orang lain ya. Justru semakin mereka ngomongin kita, ngejelekin kita itu, kita tuh kayak semakin diakui gitu. Iya benar. Jadi mereka pun semakin mantau terus kehidupan kita, perkembangannya ya gak sih? Iya. Tanpa kita minta mereka untuk ngawasin kita, mereka udah otomatis dengan sendirinya ngikutin terus perjalanan karir kita. Itulah yang namanya penggemar sejati sebetulnya ya. Kalau netizen atau haters itu gitu kali ya Kang ya. Iya. Terus cita-cita kedepannya apa nih Kang? Cita-cita kedepannya tuh kayak pengen membesarkan bisnis ini ya, terutama di baju, di baju pengantinnya segala macamnya. Kayak pengen mengembangkan desain segala macam. Punya galeri yang besar. Amin. Sekarang galeri berarti di Garut posisi? Di Garut. Untuk galeri beliau posisinya di Garut, dan sekarang ke Bandung ada job juga berarti ya? Ada acara, kalau acara emang kebetulan keluar kota pun bisa. Cuman emang selama pandemi kayak gini tuh agak terbatas ya, kayak lebih susah. Cuman asal kayak protokol kesehatannya masih dijaga, oke, ayo gitu.
Berarti setiap kegiatan keluar juga harus selalu itu ya, rapid mungkin ya. Di tes swab. Oh, tes swab antigen. Harus itu. Itu harus. Iya sih, biar kitanya juga aman ya. Sama klien yang kita kunjungi juga ngerasanya tenang gitu ya. Terus nih Kang, orang tua sendiri rencana mau hijrah nggak sih sama Akang ke ke Bandung, atau ingin menetap selalu di Garut? Kayaknya sih ya, kalau misalnya sekarang ngeliat posisi tuh mau nggak mau ya harus ikut sih. Mama tuh. Iya, soalnya emang karena kalau misalnya nggak sama Dimas harus sama siapa lagi kan? Kayak gitu. Kayaknya sayang banget gitu ya, sampai berkaca-kaca gitu. Saya juga jadi speechless ya, mau ngomong apa, mau nanya apa lagi, bingung. Kalau papa sendiri masih suka ada komunikasi sekarang? Kalau itu sih ya, udah lama banget sih udah enggak kalau sekarang tuh. Karena emang hubungannya kurang baik juga ya tadinya gitu. Jadi kalau sekarang sih kayak lebih masing-masing aja. Cuman kalau Dimas sendiri tuh kayak nggak ada rasa benci atau misalnya rasa nggak suka sedikit pun. Cuman karena mungkin memang dari beliau ya. Jadinya kayak Dimas juga, oh ya udahlah. Gitu gimana? Gitu gimana? Jadi gitu kayak udahlah, jalanin aja masing-masing. Kayak sekarang tuh kayak udah punya kehidupan masing-masing. Mungkin bapak sendiri tuh kayak udah punya kehidupan baru, keluarga baru. Mungkin dia emang udah fokusnya di situ. Dimas juga kayak ya udahlah, itu bahagianya dia, mungkin itu rasa senangnya dia, rasa sukanya dia. Jadi Dimas pun gak mau musik, Dimas cari kebahagiaan Dimas sendiri kayak gitu. Agak merinding ya guys dengarnya. Alhamdulillah buat kita yang masih memiliki keluarga yang utuh. Syukuri, nikmati, dan jaga selalu keluarga kalian, karena di luaran sana gak semuanya bisa menikmati apa yang kalian rasakan. Itu mungkin dariku ya. Terus Kang Dimas ada ini gak? Ada pesan-pesan khusus gak nih buat sahabat kita, terutama mungkin buat sobatku ini ya yang selalu setia mantengin terus channelku? Ada pesan-pesan gak sih buat anak-anak muda yang memang mungkin istilahnya broken home lah ya? Ada gimana ya? Ada saran gak sih buat anak-anak broken home tuh kayak gimana? Jangan jangan selalu melihat ke belakang. Jangan selalu melihat masalah yang udah-udah. Kita fokus sama diri kita ke depan. Lakuin sekiranya apa yang buat kita bahagia. Usaha, lakukan yang terbaik. Buktikan kepada orang tua seandainya mereka tidak mendukung kita. Karena kalau misalnya sekarang mereka ngelihat kita sukses pun, apa ya? Apa? Susah untuk dijelaskan. Sepertinya mungkin ngerti lah ya. Jadi kalaupun intinya kalau misalnya memang kitanya sungguh-sungguh ngejalanin apa yang kita suka, akan ada saatnya keluarga sekitar yang memang menolak di awal akan berpihak pada kita mungkin ya. Berpihaknya mungkin lebih ke, bukan berarti berpihak langsung mendukung 100%, tapi lebih ke melihat progresnya. Oh ternyata iya ya, yang selama ini kita gak kasih izin dia untuk menekuni bidang fashion atau makeup. Karena kan kalau untuk orang-orang awam ya, yang saya tahu, kalau bidang makeup ataupun fashion yang digeluti oleh laki-laki biasanya suka beda ya. Pandangannya tuh kayak negatif gitu. Pandangannya itu selalu negatif. Memang tidak selalu, maksudnya ada beberapa yang memandang itu negatif. Tapi dengan kita buktikan sendiri ya, seiring berjalannya waktu juga Bang Dimas ngebuktiin itu semua. Dan alhamdulillah tambah sini Job pun kayak collab sama selebgram mungkin ya Kang ya. Udah mulai ya? Udah mulai sih, alhamdulillah. Collab nge-make upin selebgram walaupun itu kecil-kecilan ataupun bertahap kali ya. Mudah-mudahan itu selalu menjadi jalan buat Kang Dimas ke depannya.
menjadi lebih sukses, menjadi lebih berkah dan melimpah lagi ya, sehingga bisa membantu yang lain juga ya, membantu yang lain. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang lain yang memang broken home juga, bisa kita rangkul bareng-bareng untuk memulai usaha bareng-bareng juga ya, gitu kali ya Kang ya. Terus apa lagi nih Kang, pesan-pesan terakhir deh buat Sobat Kun apa? Jangan sedih aja. Matanya udah berkaca-kaca. Kalau seandainya untuk cita-cita atau misalnya untuk keinginan ya, kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu itu, lakukan dari hati gitu. Jadi berusaha, lakukan dengan cinta gitu. Kalau kita udah mencintai pekerjaan kita, semua itu akan dimudahkan. Amin. Pokoknya lakukan dengan cinta. Ya, dengan cinta, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kegigihan, kerja keras, dan jujur. Jujur sih nomor satu. Nomor satu tuh jujur. Kalau kita kerja dimanapun, kalau kita nggak jujur itu akan susah kita diterima orang. Karena aset sih ya, kejujuran tuh ya. Dan menjaga kepercayaan orang juga itu modal utama. Itu ya sih? modal Modal utama banget. Nah, Kang Dimas rencana setelah ini dari Bandung mau kemana? Setelah ini sih kayaknya pulang dulu sih ya. Balik lagi ke Garut. Iya, kayak ngelihat kondisi ibu juga. Mungkin setelah dari sana kerjaan lagi. Emang sekarang sih lumayannya agak banyak kerjaan tuh, cuman emang lebih terbatas juga. Kalau misalnya sekarang tuh, tapi alhamdulillah sih sekarang kayak lebih banyak collab aja dulu. Gitu. Iya benar-benar. Karena dengan collab juga banyak. Jadi kayak batu loncatan juga ya kita ya. Semakin dikenal orang banyak itu. Ya, buat Sobat Queen, alhamdulillah. Jadi sharing-sharing singkat mungkin ya. Sharing-sharing singkat kita malam hari ini. Malam ini kita jam berapa ya? Kita hampir jam 12 malam ya. Kita hampir jam 12 malam dan kita masih make upan dengan make up cetar. Dan dia pun masih on menggunakan jas kece-nya. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian, dan khususnya buat Sobat Queen yang masih muda-muda belia, ataupun buat Sobat Queen yang mengalami hal yang sama, broken home. Jangan berkecil hati, tetap kalian harus punya cita-cita tinggi. Terus apa lagi ya? Pokoknya lebih jalanin aja ke depan, jangan terlalu melihat ke belakang terus. Karena kalau kalian itu melihat ke belakang terus, kalian akan muter di situ aja, stuck di situ, nggak akan pernah maju. Benar. Pokoknya tetap semangat, berusaha, kerja keras, tanggung jawab, pokoknya pantang menyerah. Oke. Salam sehat selalu dari kami, jaga selalu protokol kesehatan. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera selesai. Kalaupun misalnya memang tidak selesai, semoga tubuh kita, imun kita bisa bersahabat dengan virus-virus ini ya. Jadi maksudnya bersahabat tuh bukan berarti membaur yang gimana, kitanya tetap imunnya sehat, kuat. Walaupun virus berterbangan, kita tetap kuat, jaga kondisi, oke? Biar kita tetap bisa mendulang rupiah ya. Demi apa? Demi cuan. Cuan dan cacing-cacing kita. Cacing-cacing di perut khususnya mungkin ya. Oke, Sobat Queen, selamat malam dan sampai jumpa dengan video-videoku berikutnya. Jangan lupa untuk yang mau tanya-tanya bisa kalian isi di kolom komentar, ataupun yang mau tanya-tanya seputar Kang Dimas bisa juga kalian isi di kolom komentarku. Oke. Salam sehat selalu, salam cantik, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.